Kita beruntung karena lubang Solvatara terletak sebelum puncak Welirang, dan itu tidak di kawahnya, itu di luar kawah. Di kawahnya juga ada lubang Solvatara. Ya, ini adalah satu keberuntungan buat kita, buat kami juga, melihat salah satu karya mahakarya Tuhan Yang Maha Esa. Halo, jumpa lagi dengan kami Petualang Jelita. Kali ini petualangan kami adalah menuju Gunung Welirang via Sumber Brantas, Kecamatan Bumiaji, Kabupaten Batu, Provinsi Jawa Timur. Nah, ini perjalanan kita dari Surabaya menggunakan sepeda motor ke arah Cangar, yaitu menuju base camp Sumber Brantas. Ya, Sumber Brantas base campnya terletak di sebelah kanan jalan ya, kalau kita dari arah Kota Batu. Nah, kita parkir motor dulu dengan harga 10.000. Setelah itu kita langsung mendengarkan briefing, karena briefing sifatnya wajib ya. Tujuannya buat keamanan dan kenyamanan kita kok. Coba deh simak. Jaga kesopanan, jaga etika. Ya, permisi dulu kalau mau matikan. Biar nggak apa-apa. Terus yang bawa cewek, tolong ceweknya di cover taruh tengah. Jangan yang tua sosokan di depan. Itu ujung-ujungnya apa evakuasi. Nah, ini adalah aturan membawa botol minum dan beberapa makanan sebelum kita puncak, kita summit, ataupun kita ke Lembah Lengker. Semuanya harus tercatat berapa plastik yang akan kita bawa ya. Ini saya contohnya nih bawa susu nih ya. Susu satu ini, contohnya ini nih. Ini susu sama ininya, ini kehitung 3. Satu boxnya, ini karton, yang kedua plastik ininya, yang ketiga ini adalah sedotan. Nah, maka dari itu saya copot aja, karena akan dihitung, katakanlah ini susu ada 2, berarti bukan 2 tapi 3 kali 2, 6. Itulah intinya kita tidak menggunakan plastik, kita meminimalisir plastik ya. Jadi ini adalah salah satu edukasi yang tepat, sangat tepat sekali untuk masyarakat. Jadi jangan cuma lihat pendakian dari senang-senangnya, tapi mengedukasi masyarakat betapa pentingnya untuk tidak membuang sampah. Ini botol semua gundul teman-teman nih, Sobat Jelita nih, nggak ada segelnya, nggak ada sama sekali. Begitupun ini, yang kecil pun tidak boleh. Susu, no straws, nggak ada sedotan, nggak ada plastik, kita buang. Dan semuanya pun terhitung dengan tepat. Oke, good job Kak Hura mengajari bagaimana mencintai lingkungan sesungguhnya. Terima kasih. Ini yang saya suka dari pendakian Arjuna Welirang, karena briefing jelas, kemudian ada edukasi tentang sampah dan lingkungan hidup. Selain itu, ada lagi yang lebih bagus, yaitu kita melewati perkebunan sayur Brakseng ya. Ini saya kebetulan bisa mendapatkan angkutan dan saya duduk di depan karena saya perempuan, yang lainnya laki-laki. Alhamdulillah sampai di pintu rimba. Nah, ini saatnya kami berdoa memohon keselamatan agar selamat sampai kembali lagi ke rumah. Ini adalah sayur wortel, teman-teman. Ada bunganya. Cantik ya wortelnya ya. Kayak temanku.
Selamat datang di Tahura, Taman Hutan Raden Suryo, pendakian Arjuna Welirang via Sumber Berantas. Let's go! Dalam perjalanan dari pintu Rimba menuju pos 1, kita akan menemui sebuah baliho yang berisi tentang pemulihan ekosistem Arjuna Welirang. Ya, perlu tuh teman-teman dan sobat jelita ketahui bahwa gunung ini sering sekali kena musibah kebakaran. Dulu Arjuna, kemarin itu juga Welirang kena. Sangat menyedihkan dan sangat disayangkan karena tumbuh-tumbuhan itu butuh waktu puluhan dan sampai ratusan tahun untuk tumbuh. Apalagi dengan satwa-satwa yang ada di dalamnya, bagaimana nasib mereka. Nah, kita sebagai pengunjung mari kita dukung dengan menjaga kelestariannya. Minimal nggak buang sampah deh, nggak bikin rusak deh gitu. Syukur-syukur kita bisa ikut andil, ikut menanam kembali, dan menghijaukan kembali hutan tercinta kita ini. Untuk siapa? Untuk kita, untuk anak keturunan kita nanti. Mungkin kalau duluan loh. Kita pendaki siput. Sama. Monggo. Jalan. Ini jalan. Mulai dari pintu Rimba sampai pos 1 kita akan disuguhi oleh hutan hujan tropis yang masih rimbun ya sobat jelita. Hawanya sejuk, kemudian suara-suara burung dan binatang-binatang hutan itu sudah melebihi semua musik yang ada deh. Ini musik dari alam langsung, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Indah sekali. Sayang kalau ditambahin musik bikinan kita. Jadi saya memang membiarkan tanpa musik ya sobat jelita. Tahu nggak sobat jelita? Sebelum saya memutuskan untuk naik Gunung Welirang ini, saya mempelajari medan Gunung Welirang itu melalui karya para konten kreator khusus pendakian. Nah, dari hampir semua karya konten kreator itu menyebutkan bahwa dari pos 1 sampai pos 3 itu jalannya masih biasa saja. Kalau bagi saya enggak banget deh, nanjak terus. Ya kalau nanjak nggak bawa apa-apa sih, ya biasa aja. Ini karena sumber Berantas itu minus air atau nggak ada sumber air sama sekali, otomatis bawaan kita tuh full di air. Saya aja bawa 5 botol aqua besar loh, anak saya juga. Nah bisa bayangin dengan teteng bengeknya yang di belakang itu ada baju dan perbekalan segala macem, beratnya kayak apa. Jadi kalau dibilang nanjak, nanjak. Atau mungkin karena saya memang pendaki pemula kali ya, atau memang karena saya belum pengalaman juga sih. Kayaknya sih gitu. Mungkin ada yang bisa komen. Soalnya saya lihat ada juga yang bisa lari walaupun bawa bekal seberat itu. Wah, pokoknya 4 jempol deh bagi yang bisa bawa bekal lari nanjak sampai pos 3. Bahkan sampai Lembah Lengkean. Aduh, sungkem deh suhu. Ini salah satunya.
Lihat deh, nanjak kan? Ya emang kalau naik gunung ya nanjak sih. Udah resiko, ini mah masih mending kalau dibanding gunung-gunung yang lain. Yang kayak Raung, Sumbing, apalagi Mahameru ya. Tapi ya maklum, mungkin karena kami newbie di dunia pendakian. Kalau sedikit norak, maklumin ya. Hehe. Untungnya di sekeliling kami itu hutannya masih rimbun. Jadi walaupun kaki pegal, pundak pegal, tapi kami banyak tempat untuk bersandar dan itu tidak panas karena terlindungi oleh pepohonan. Udaranya pun cukup sejuk, nggak dingin. Jadi ya sangat membantu kita untuk tidak berkeringat banyak gitu. Langsung bayangin aneh-aneh sama patah hati. Teori istirahat jam sekali, tapi kita setiap 10 menit istirahat. Ya kan? Waktu itu di Gunung Diputu Garagal karena nggak bawa apa-apa, ya kan? Ini kita full air. Ya gimana yang 3 hari ya? Gimana Argopuro? Alhamdulillah sudah jelang pos 1. Nah ini dia pos 1. Cuma gini doang sih, nggak ada gubuk, nggak ada apa. Dan cuma jalannya agak lebar tapi nggak ada base campnya. Ya mungkin kalau saya curiganya cuma biar buat ngadem-ngademin hati kita supaya pos 1 jadi bisa istirahat. Padahal kita itu nggak peduli pos-posan, dimanapun tempat bisa istirahat. Contohnya ini, baru aja sampai pos 1 lihat batu dan atau lihat kayu, nggak bisa deh kita nggak berhenti. Enak sih berhenti itu emang. Jangan ditiru ya sobat jelita, banyak berhenti itu malah bikin tambah capek loh. Ini kita jujur aja nih, udah lama banget, kurang banget latihan sebelum nanjak, jadinya gampang capek. Makanya memang olahraga jauh sebelum pendakian itu penting gitu. Kita mempersiapkan olahraganya aja seminggu sebelumnya, padahal untuk gunung-gunung lain 1 bulan full kita itu benar-benar persiapan. Nah ini akibatnya kalau nggak ada persiapan, akhirnya yang rugi siapa? Saya deh. Maaf dua daun, maaf. Duh senengnya dapat beri hutan. Alhamdulillah buat penghibur hati luka. Badan capek maksudnya. Enak. Loh, minta dah. Tutorial makan stroberi kuning langsung dari pohonnya. Cari yang butirannya sudah keluar ya, yang merekah. Kamu tadi? Oh usah. Dah, seger. Mantap. Panas aja ya. Yang waktu ada kelobaknya pahit. Iya pahit. Opo yang kita snow kang sanyata kuat. Lama-lama nggak kuat.
Banyak cara menuju Roma, banyak cara menuju bahagia. Walaupun suara sumbang, yang penting hati senang, ya kan? Lo nemu kayu nganggur, nggak berhenti nih. Mau bawa jeruk takut penyok. Mau bawa buah semangka berat. Beli pir mahal. Udah ke pasar aja beli bengkoang. Seger, banyak air. Enggak, dia anti penyok. Terus kenyang, soalnya ini umbi-umbian. Ya, kita memasuki tempat di mana banyak pohon tumbang karena angin. Nah, ada sih beberapa yang memang sengaja dipotong biar tidak melukai pendaki. Ya, inilah sedihnya kalau hutan kebakaran. Jadinya kayak gini. Sedih ya. Semoga Arjuna Welirang segera membaik, segera menghijau kembali seperti dahulu kala. Amin. Jalur yang dipenuhi oleh pohon tumbang lumayan panjang. Jadi ya resikonya panas. Ya, kita memang gak bisa memilih ya. Berhenti dulu sejenak, ada yang lewat, gantian. Keren banget ya mas puter ini. Jalannya udah kayak terbang aja. Ajarin dong mas puter, gimana sih cara membawa barang tanpa merasa berat? Haruskah kami juga belajar ilmu meringankan tubuh seperti kalian? Masih jalan panjang ya melihat pohon-pohon kering gini. Sedih deh rasanya. Tapi ini niat kita mendaki buat senang-senang, kenapa jadi sedih mulu sih? Udahlah. Lihat aja deh Welirang udah kelihatan tuh, cantik kan? Asapnya keluar. Wah, gagah sekali memang kekasihku ini. Nah, ini tanjakan menjelang pos 2. Lumayan sih, lumayan memegalkan kaki, dengkul, tangan, punggung. Wah, mantap deh. Cukup lama juga kami beristirahat di pos 2 untuk makan siang dan membetulkan tas kami yang sempat rusak. Dan yang paling bikin konten adalah kami ngobrol dengan para pendaki asing dari Singapura, di mana mereka sudah mendaki 4 puncak sampai terlena loh. Coba jelita. Padahal itu kalau kalian tuh ikut ngobrol asik banget, mereka itu pengalaman luar biasa. Mereka saja yang dari luar negara kita sudah keliling gunung-gunung di Indonesia. Salut. Ada bonus dari trek 2 menuju trek 3. Dari pos 3 menuju pos 2 menuju pos 3. Jalan landai sebentar, lumayan bikin kaki apa ini namanya, nggak kopong, dengkul nggak kopong. Ya lanjut ya. Saya menyukai gunung berapi. Dari keempat puncak di Arjuna Welirang, yang masih aktif memiliki kawah adalah Welirang. Dan kebetulan saja memang saya merencanakan untuk mendaki 7 puncak tertinggi di Pulau Jawa, 7 Summit of Java, dan Welirang adalah pilihan pertama. Sang Mustikani Asmara, aku akan ke sana.
Indah. Belerang tertutup dengan antara asap dan kabut. Dan suara alam semesta yang sangat indah. Suara angin di sekitar saya. Masya Allah, tabarakallah, masih bisa ngerasain karunia Allah berupa gunung. Kita tuh bukanlah apa-apa di gunung. Dia tuh biasa kan bingung. Trek di gunung, bonus trek lurus, ada satu bonus lagi di gunung yang diimpikan para pendaki, terutama mendaki Arjuna Welirang ya, sobat cerita. Kalau pengen tahu apa, ini di belakang saya ini kayu besar. Ini dari tadi tuh banyak kayu tumbang ya, karena kan dulu pernah kebakaran, terus ini tumbang karena angin. Nah ini penolong buat pendaki, makanya banyak pendaki yang kalau istirahat tuh di kayu besar atau batu ya, itu kayak apa ya, ya kayak air, nemu air di Sahara. Kenapa? Karena kan barang kita yang kita bawa itu kalau ke Arjuna Welirang tuh kan banyak, terutama air, kan di sini nggak ada mata air. Nah pasti di sini nih paling enggak kan 3-5 botol aqua, ya kan berat banget. Nah ini kayak gini istirahat, kayak gini nih istirahat yang paling bagus ini. Nah ini kayu nih, kayu gede nih. Terima kasih kayu. Tas saya nih saya taruh nih buat istirahat. Kalau duduk melulu kan akhirnya juga kedinginan dan banget tambah capek. Kali gini ini berdiri tapi tas taruh di kayu, udah. Jadi badan tetap posisi siap, nggak bener-bener total istirahat, tapi nggak terlalu berat karena ditolong sama kayu yang atau pohon yang rubuh atau batu. Ada pohon tumbang lagi, lihat. Jangan lupa taruh tasnya di kayunya, kamu gak ke bawah tuh, kamu pantatnya di bawah tuh, kayu yang sebelah bawah, sini sebelah kiri, nah geser kiri, ke bawah kamu ke bawah. Nah enak kan? Nah itu cara istirahat di gunung. Kakimu jangan tekuk, luruskan. Nah, kalau sobat jelita sudah melihat tanjakan ini, kita akan sedikit menanjak, kemudian ada bonus ya, belok kiri, naik sedikit lagi dan akan segera bertemu dengan pos 3. Akhirnya sampailah kami di pos 3.
pos 3, bentar lagi Lembah Lengkehan. Lembah Lengkehan itu jalurnya berat ya, jadi butuh banyak tenaga. Nah, kita bawa coklat Jawa alami, organik, tanpa apapun, tanpa pewarna. Ini saya dapat gula Jawa dibikin dari nira air kelapa khas Banyumas. Nah, ini adalah sebuah obat kalau di kampung di daerah orang Banyumas itu keras nih. Pantas gak bisa Untuk meleleh. keras, nggak meleleh sama sekali walaupun panas ya. Iya, gak Dan ini kalau misalnya orang itu mau macul atau garu sawah itu obatnya ini. Nah, coba rasain, manis gak? Nah, inilah tanjakan tanpa henti mulai dari pos 3 menuju Lembah Lengkehan. Kita harus menyiapkan mental dan fisik kita karena tidak ada bonus sama sekali. Full tanjakan dengan jarak yang jauh dan sangat melelahkan. Kalau anak saya bilang ini tanjakan brutal, bagi saya ini tanjakan biadab. Hehehe. Ya, ini adalah pernyataan seorang pendaki siput ya, pendaki pemula. Pasti berbeda dong dengan kalian para pendaki senior. Coba Sobat Jelita perhatikan, awal kami mulai mendaki dari pos 3 menuju Lembah Lengkehan, matahari masih begitu panasnya dan akan terjadi perubahan ya, mulai dari panas kemudian redup sampai gelap. Nah, dari panas ini sudah mulai redup dan kemudian sampai situasi sudah mulai gelap, yaitu sunset ya. Kami belum mencapai Lembah Lengkehan sama sekali. Ralat Sobat Jelita, ada kok bonus walaupun cuma berapa langkah. Di situ kita akan melihat uap panas keluar dari dalam lubang-lubang yang bernama fumarola ya. Ini bonus dan hiburan buat kita juga. Hangat banget. Ini dia fumarol. Coba dicium, apakah bau belerang? Enggak, ada air yang melintas, sumber air di bawah mungkin, kemudian bersinggungan dengan magma di dalam bumi mungkin, jadi panas, tapi nggak bau belerang sih. Ini sampai nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat beneran. Nyicil langkah. Dan petang pun datang. Hari yang terang berganti menjadi kegelapan. Cara semesta untuk ngingetin mama berhenti adalah dengan tali. Kalau enggak mama nekat soalnya. Mama tuh nangis sesuatu tuh kenceng tapi nggak tahu kenapa selalu lepas. Ini lagi video dah. Senja. Inilah catatan perjalanan kami dari pintu rimba menuju Lembah Lengkehan. Lembah Lengkehan terlihat memang begitu terjalnya ya, berbeda dari trek sebelumnya. Dan inilah kami sampai di Lembah Lengkehan. Ya, Lembah Lengkehan setelah diserang hipotermia semalam, sekarang saatnya kita ke puncak Lembah Lengkehan yang begitu cantik di pagi hari menyimpan rahasia malam yang mencekam ketika saya terkena hipotermia di malam hari. Tapi alhamdulillah semua bisa teratasi.
berada di lembah Lengkean 2913 mdpl. Sampai ketemu lagi di puncak Welirang. See you. Kami menuju puncak Kembar 1 yang letaknya tepat berada di sebelah lembah Lengkehan. Puncak Kembar 1 adalah salah satu dari 4 puncak tertinggi di Pegunungan Arjuna Welirang. Ampunkanlah ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Ada yang tahu kenapa saya berkata seperti itu? Ya sebenarnya saya itu memiliki akrofobia ya Sobat Jelita, yaitu takut ketinggian. Tapi hobi naik gunung, aneh ya? Ya itulah saya. Nah jalur menuju puncak Kembar 1 memang jalannya itu terjal dan licin. Persis seperti kalau kita mendaki puncak Pawitra ya. Jadi kalau kita tidak hati-hati mudah kepleset, dan anginnya itu luar biasa, anginnya sangat besar ya. Ini yang menambah ketakutan saya karena ketika saya harus melihat ke bawah itulah saya mulai gemetar. Nah disinilah kalau misalnya teman-teman atau sobat jelita ada yang mengalami atau memiliki akrofobia seperti saya mungkin bisa mengerti. Vegetasi di sekitar pendakian puncak Kembar 1 seperti ini ya Sobat Jelita. Jadi banyak pohon yang mati bekas kebakaran, jadi sangat gersang gitu ya. Bahkan rumput-rumput pun juga banyak yang kering ya. Memang menyedihkan ya. Semoga setelah musim hujan datang mulai Oktober hingga 3 bulan ke depan akan mengembalikan semua keceriaan Pegunungan Arjuna Welirang. Amin. Puncak Kembar 1 salah satu puncak tertinggi. Ini saya sedang antri Sobat Jelita karena kakak-kakak cantik ini fotonya lama sekali, mungkin buat vlog mereka juga. Ya buat teman-teman yang ingin mengabadikan bisa dimengerti, cuma lihat yang lainnya juga pada ngantri. Nah cuma kalian loh yang butuh eksis, saya juga. Hehehe. Puncak dari sini, dari Kembar 1. Di Kembar 1 kita menuju puncak Welirang. Ya, bukan ini, bukan Santiki. Ini sambil cari bukan Santiki ya. Ya. Ini buahnya nih, tapi belum matang. Ini buah Santiki warnanya ungu ya. Coba kita rasakan. Enak, kayak anggur. Kelebihan mendaki ke puncak Welirang dari Lembah Lengkean adalah jalurnya lebih mudah memang dibandingkan pendakian ke Gunung Arjuna.
mudah dan lebih indah. Kenapa? Karena kita akan menyusuri hutan Cantigi yang rindang, cantik, dan buahnya pun enak untuk kita nikmati. Inilah penampakan hutan Cantigi setelah kita turun dari puncak Kembar Satu menuju Gunung Welirang. By the way, sambil menunggu ngantri, di depan itu ada rombongan kakak-kakak ya. Itu di bawah adalah Taman Dewa. Entahlah kenapa dibilang Taman Dewa, tapi memang di sini adalah persimpangan jalur antara jalur melalui Sumber Brantas dan Tretes. Jadi jalur bagi para penambang belerang ya. Jadi di sini hati-hati karena rentan sekali kita akan tersesat menuju jalur Tretes. Dan di sini juga tidak boleh untuk mendirikan tenda. Ya itu kan jalan ini apa buat belerang. Nah, penuh dengan pohon ini, Cantigi. Usahakan bawa masker cukup Saya berbincang dengan salah satu pendaki senior. Ya itulah enaknya kalau kita bertemu dan berbagi cerita dengan sesama pendaki. Bisa jadi ilmu mereka sangat berguna bagi kita, bisa saling tolong menolong. Ya intinya silaturahmi memang terbaik. Jadi marilah kita mendaki. Oke, setelah turun dari Kembar Satu, kita akan menuju Taman Dewa. Let's go. Sobat Jelita bisa melihat ada jalur di sebelah kiri ya, kiri kita ini. Itu adalah jalur menuju Gunung Welirang. Dan harus diingat ketika kita turun, harus kita belok ya, kembali ke jalur yang sama menuju puncak Kembar Satu. Jangan lurus karena kita akan menuju Tretes. Inilah bunga Edelweiss yang hanya ditemukan di 3000 mdpl, sekitar 2000 ke atas ya, 3000 mdpl. Bunga cinta abadi, dan ketika belum kering wangi, baunya kayak bau madu. Persis madu. Kalau bisa mencium. Love you Edelweiss. Selamat datang di lorong hutan Cantigi menuju puncak Welirang. Wah, indahnya hutan Cantigi. Kita memasuki lorong hutan
cantigi, ada beberapa edelweiss juga, dan burung-burung yang berkicauan di tempat yang seharusnya mereka berada. Seperti yang saya katakan, saya bertemu dengan berbagai macam burung ya di sini. Ada jalak putih, jalak kuning, kemudian ada burung elang Jawa. Sayang sekali ya, kamera saya tidak mampu mengcapture kegagahan elang Jawa ini. Bahagia sekali melihatnya. Semoga mereka akan selalu lestari. Ya bagus ya. Batu ditata itu dari zaman dahulu banget oleh para penambang belerang turun temurun hingga ratusan sampai ribuan tahun. Masih pakai kaskal pesangannya? Apa sih? Mama juga nggak pakai kaskal 12. Oke, nah di sini nih teman-teman, saya melihat konten kreator lainnya yang mendaki melalui Belirang. Melihat ini udah bikin ragu-ragu, mau nggak ya, berani nggak, karena saya punya ketakutan ketinggian atau akrofobia. Jika kalian punya ketakutan akan ketinggian sama dengan saya, tapi suka mendaki, nah inilah, ini adalah jalur yang sebenarnya di Belirang, tidak semenakutkan dan tidak akan bikin kita jatuh. Nih jalannya, walaupun itu jurang tapi penuh dengan pohon cantigi. Kira-kira 1,5 meter. Jadi lebarnya pun lumayan ya, 1,5 meter. Jadi nggak usah takut untuk, bagi kalian yang takut tinggian nggak usah takut untuk jatuh. Ya lebarnya 1,5 meter, aman. Ini tidak terlalu menakutkan karena masih ada pohon cantigi ya. Nah, baru setelah inilah tantangan bagi para akrofobia ya. Ini memang curam dan tidak ada cantigi, tetapi saya berusaha mengatasi ketakutan saya dengan lebih mendekatkan diri ke dinding ya, dinding batu. Jadi saya hanya fokus di dinding batu. Pokoknya benar-benar ini terapi untuk para pemilik akrofobia. Nggak sampai 1 meter ya, 1 meter lah, 1 meter ding. Cuma benar-benar tidak ada tanaman, cuma 1 meter lebarnya. Jadi masih bisa ke arah kiri, ke arah dinding tebing. Jadi ya masih wajar lah, tidak terlalu menakutkan lah. Ya walaupun takut sih kalau lihat di sebelah kiri, jadi fokus di sebelah kanan. Lalat, maksud saya fokus ke kanan. Tadi saya kok ngomongnya ke kiri sih. Maklum kalau takut jadi begini.
Walaupun terlambat karena kita summitnya udah kesiangan, tetapi masih ada loh sisa-sisa awan yang ada di lereng Welirang. Lita tahu apa yang saya nyanyikan? Yaitu lagu Puja Ningsih, lagu memuja kekasih. Tapi yang saya puja itu Welirang ya, kekasih saya adalah Welirang. Gelangsing atau tempat para petani belerang ya, mengambil belerang di ini pakai pundak, pakai apa nih, bambu ya. Ya Allah, berat banget kan. Setiap hari mereka lakukan hanya untuk ya penghasilan sehari-hari ya. Luar biasa demi hidup mereka. Ilaruhi wajah saji para pengembang belerang. Tuhan, ada pertigaan di sini. Kalau kita ke sana, ya, sorry, ini patokannya adalah gua. Kalau gua sebesar ini, ada 2 jalur. Kanan adalah jalur yang diperuntukkan oleh penambang belerang. Jalurnya lebih terjal, tidak disarankan untuk kita untuk mendaki. Dan bila kiri itu memang untuk pendaki. Jadi kalau ketemu gua besar ini, pilihlah jalur kiri ya, jangan ke sana karena itu kelihatan sekali terjalnya. Posisi dari gua kita lihat. W Triyono Palembang Tretes 1880. Nah, yakin itu 80 nih. Nah ini. Apakah penting kayak gini nyoret-nyoret? Emang siapa yang peduli? Kon niku sopo? Lu tuh siapa? Itu ekspresi saya. Udah capek lagi seneng-seneng lihat alam bebas kayak gini, kok lihat nakalnya jari-jari menggambar, menulis apa di batu alam. Ya, ini bukan contoh yang baik ya Sobat Jelita, ini namanya vandalisme. Biarkanlah alam itu seperti apa adanya. Kalau kalian ingin ditulis namanya, berarti kalian ingin nama kalian itu dikenang di situ alias sudah mati. Kan gak mau dong Sobat Jelita. Jangan ya, jangan dicoba seperti itu, jangan ditiru. Jangan ya Dek ya, jangan.
Ya, beginilah penderita akrofobia berusaha melawan ketakutannya. Semangat teman-teman, kita bisa. Yeay, akhirnya saya bisa mengatasi ketakutan saya. Hore, hebat loh, bisa mengatasi ketakutan sama ketinggian. Wah, rugi dong kalau nggak sampai bisa naik ke puncak Welirang. Maksudnya kalau alasannya karena nggak mampu mengatasi ketakutan, gitu. Kita menuju lubang Solvatara. Terlihat sekali ya asapnya putih membumbung ke angkasa dan belerang berwarna kuning cerah di sekitarnya. Dari alam seperlunya luar biasa. Dari mana? Dari dalam Tuhan kasih, Tuhan izinkan bisa diambil oleh makhluk, oleh manusia. Kita beruntung karena lubang Solvatara terletak sebelum puncak Welirang dan itu tidak di kawahnya, itu di luar kawah. Di kawahnya juga ada lubang Solvatara. Ya, ini adalah satu keberuntungan buat kita, buat kami juga melihat salah satu karya mahakarya Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan ini adalah penampakan kaldera Gunung Welirang. Yang dingin kok Mas Dayat terus ya Bu? Surabaya. ITS. Ya, makam. Pasti jualan warteg Bu ya? Iya, amin. Amin. Dicari Bu ya. 20 cabang. Jos. SKSD ya, Sobat Jelita, sok kenal sok dekat. Tapi ya gitulah di gunung, kita mau diam-diaman sih boleh-boleh aja. Kalau saya lebih suka bercanda, emang biar kita semangat, punya banyak teman. Nggak perlu niru saya, setiap orang stylenya beda-beda. Nikmati apa aja yang Sobat Jelita sukai, oke? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Sampailah kami di
Puncak Welirang 3100 sekian mdpl. Bukan puncak yang kami cari, tapi puncak adalah hadiah dari Sang Ilahi. Bukan manusianya yang hebat, tetapi Welirang yang mengizinkan kita berada. Tentunya atas izin dari penguasa semesta, Allah Ta'ala. Demikianlah kisah pendakian kami di pegunungan Arjuna Welirang dengan tujuan utama Welirang dan Puncak Kembar 1. Sampai bertemu kembali di petualangan kami yang lain, mengunjungi 7 puncak tertinggi di Pulau Jawa, 7 Summit of Java by Petualang Jelita.